Ibu, deposit kita ada bunganya enggak? Selalu update mengenai apa sih yang baru tentang pelayanan dari DJP untuk para kawan pajak semua. Halo kawan pajak, siap action, gas pol. Jumpa lagi di Seliter Migas seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Halo kawan pajak Migas, apa kabar? Selamat pagi, senang jumpa dengan kawan pajak semua. Kali ini saya dan Pak Wahyu Dewaji, penyuluh pajak PM6 akan bersama-sama bareng sama kawan pajak semua untuk menjelaskan atau spill nih ya Pak Wahyu ya, berarti tepatnya spill proses bisnis pajak to be-nya nanti. Oke, monggo Pak Wahyu. Baik, Bu Evi ya. Sebelum kita mulai, tentunya kita melestarikan budaya kita ya. Itu suka berpantun. Oh, ya. Mantap. Baik. Ya. Baik, kawan pajak. Saya berpantun sedikit ya. Ya. Bulan Ramadan telah usai. Cakep. Saatnya kita berbalas silaturahim semua. Artinya? Dengan TAM sudah dimulai semua aktivitas satu akun saja. Keren. Baik, kita mulai ya kawan pajak. Bu Evi, tentunya kita ingin awalnya kita pertama-tama ingin mengetahui apakah TAM itu tax account management atau rekening wajib pajak itu apakah seperti rekening bank begitu? Mungkin ya kawan pajak sudah biasa ya. Biasa kita mintai kalau ada permohonan pengembalian pendahuluan dan sebagainya. Nomor rekening apakah seperti itu atau bagaimana? Kita akan bahas ini kawan pajak. Baik, kami silakan. Jadi Pak Wahyu, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepanjangan dari TAM itu apa. TAM itu adalah Taxpayer Account Management. Taxpayer itu berarti artinya adalah wajib pajak. Terus kemudian account berarti akunnya wajib pajak. Manajemen artinya pengelolaannya. Jadi TAM itu adalah satu ruang untuk mengelola akunnya wajib pajak yang terkait dengan perpajakan, begitu Pak Wahyu. Nah, proses bisnis ini menampilkan beberapa informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak itu secara komprehensif dan kemudian real time. Real time itu maksudnya terkini. Jadi nanti antara profilnya taxpayer wajib pajak di akunnya wajib pajak itu akan sama dengan yang ada di sistem informasi kita, gitu Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Sekaligus mengoreksi, mohon maaf, taxpayer account management ya. Baik, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa akan menyampaikan secara komprehensif dan real time tentang hak dan kewajiban kawan pajak semua ya. Ya, yang seiring relevan dengan sistem kita ya, Bu ya. Ya, jadi baik, kita ingin tahu lebih jauh lagi ya, Bu Evi ya. Tentunya pimpinan kita di Direktorat Jenderal Pajak membuat atau merilis itu aplikasi ini atau tampilan ini itu tentu ada latar belakangnya ya, Bu Evi. Betul Pak Wahyu. Kira-kira latar belakangnya apa, Bu Evi? Kenapa ya harus bergerak seperti ini? Ya, kan wajar semua bahwa DJP terutamanya adalah pemerintah itu tidak berhenti sampai kemarin saja Pak Wahyu. Jadi kita itu selalu berusaha untuk improve tentang layanan kita sehingga supaya nanti wajib pajak itu dengan mudah melaksanakan hak dan kewajibannya. Karena memang kita kan nggak bisa menafikan Pak Wahyu kalau ternyata di kemarin-kemarin itu ada hal yang menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya maupun memperoleh haknya. Oleh karena itu melalui ease of doing business itu pemerintah utamanya adalah DJP itu berusaha untuk mereform
mereform apa saja. Ada tadi disebutkan oleh Pak Wahyu ada 21 proses bisnis di antaranya nanti ini itu bagian dari hasil evaluasi kita terhadap pelayanan kepada wajib pajak. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Probistam ini harus muncul begitu Pak Wahyu. Dan juga kan sering ya kita mendapatkan memperoleh pertanyaan dari wajib pajak. Misalnya mau SKF, kok saya ada hutang pajak ini sementara saya belum dapat SKP-nya atau belum dapat STP-nya, belum dapat kohirnya. Nah, itu nanti akan dieliminir dengan adanya TAM ini, Pak. Karena tadi saya sampaikan bahwa akunnya wajib pajak dengan akunnya yang ada wajib pajak yang ada di sistem informasi DJP itu akan sama tampilnya. Artinya ya harusnya yang ada di sistem informasi kita itu kelihatan juga di akunnya wajib pajak. Begitu Pak Wahyu. Baik, jadi latar belakang daripada TAM ini adalah EODB ya, Ease of Doing Business ya. Ya, betul. Bu Evi, dan untuk memudahkan kawan pajak semua, tentunya kita tidak mau kalah dengan teman kita yang di luar di consumer oriented ya. Kita juga melayani kawan pajak semua dengan sebaik-baiknya ya. Betul. Kemudian juga salah satu contohnya tadi ya, misalnya SKF, kemudian ada SKP-nya itu sudah akan terlink ya Bu ya, integrasi ya. Akan muncul yang sama. Kalau kan pajak bisa mengakses kapan saja, di mana saja ya Bu ya. Betul. Ya. Betul Pak. Ya, jadi akan sama dengan di sistem ya, di sistem kita. Jadi akan mempermudah di mana saja, kapan saja kawan pajak bisa mengakses rekeningnya. Ya, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Baik, kemudian kita berikutnya Bu Evi, setelah kita bicara latar belakang, kemudian kita tentunya kalau kita ke kantor mungkin untuk bekerja Bu ya, untuk mencari nafkah. Kalau anak-anak sekolah mungkin juga mau mencari ilmu gitu ya. Tentunya apalagi organisasi tentu punya tujuan kan pajak ya untuk membuat rekening wajib pajak ini. Salah satu proses bisnis ini. Tentunya tujuannya apa ya? Ya, tentu saja tujuannya adalah tadi memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kewajiban perpajakannya, dan kemudian memperoleh haknya. Jadi misalnya itu tadi kalau ada proses pengembalian, kemudian kan berarti sudah bisa mengetahui kapan pencairannya itu sudah terjadi misalnya, otomatis kan akan kelihatan di account-nya taxpayer itu melalui TAM tadi. Jadi gunanya adalah diantaranya itu tadi memudahkan, terus kemudian aksesnya tadi juga gampang Pak, karena lewat akun online-nya wajib pajak bisa diakses dimanapun juga, dan informasinya itu terintegrasi antara kita dan wajib pajak itu sama. Tujuannya intinya memudahkan Pak, karena dari hari ke hari evaluasi kita kan selalu dengan memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya wajib pajak dan mendapatkan hak perpajakannya wajib pajak, otomatis kan nanti compliance kita juga akan meningkat Pak, karena sudah tidak ada lagi barrier atau tidak ada lagi kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu Pak. Gitu Pak Wahyu. Baik Bu Evi, jadi tadi ya kawan pajak ya, jadi memudahkan sama juga ya, memudahkan. Jadi kawan pajak bisa mengakses dari mana saja dan kemudian sama dengan sistem kita ya, jadi gitu ya Bu ya, kira-kira tujuannya untuk. Dan juga profil Pak, kadang kan profil wajib pajak kan kadang suka sudah ada perubahan tuh, misalnya alamat atau apa, nah hasil perubahan datanya itu nggak kelihatan. Nah ini tujuannya supaya ya karena satu akun ya, sama-sama tampilan antara DJP dengan wajib pajak, jadinya begitu ada misalnya yang harus dikoreksi segera terinformasi karena real time tadi Pak. Tadi ya real time, misalnya ada permohonan misalnya pengambilan pendahuluan misalnya ya, itu jadi bisa tracking ya sampai di mana gitu ya, kemudian ada perubahan data, kawan pajak bisa langsung ngecek gitu ya, jadi sampai seberapa jauh itu bisa ngecek. Nah, itu jadi keuntungan yang menurut kami sangat memudahkan kawan pajak semua ya. Dan tujuan akhirnya tentu dengan mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, tentunya wajib kawan pajak semua akan lebih, harapan kami lebih patuh ya untuk melaksanakan kewajibannya. Demikian. Jadi kemudian yang kita berikan di mana saja, kapan saja. Baik. Kemudian kita berikutnya ya Bu Evi ya. Tentu ada ingin tahu, kawan pajak ingin tahu kira-kira manfaat apa saja ya Bu ya yang bisa kita dapatkan dengan
TAM ini atau rekening wajib pajak ini? Oke, Pak Wahyu. Ada 4 keuntungan, Pak. Yang pertama, sebenarnya dari tadi kita juga sudah berbicara, cuma mungkin ini underline aja ya, Pak ya. Yang pertama itu otomatis terintegrasi, Pak. Jadi data informasi perpajakan itu dalam satu seperti dashboard gitu ya, sehingga wajib pajak itu dapat melihat informasi yang diperlukan itu dalam satu wadah yang terintegrasi. Terus kemudian yang kedua itu andal, jadi informasinya itu relevan karena kita mencoba untuk real time tadi, Pak. Jadi berusaha untuk menyajikan informasi yang relevan, yang andal kepada wajib pajak kita. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah komprehensif. Jadi datanya itu nggak standing alone, data outputnya saja, tapi juga ada menampilkan data-data atau informasi dalam satu tampilan. Jadi ada data lain setelah data gitu. Jadi tadi kan setelah misalnya permohonan SKF, kemudian ada hutang pajaknya, kita bisa melihat apa sih hutang pajak yang masih belum dibayar sehingga SKF saya tidak di approve atau seperti apa. Itu artinya kan penyajian datanya itu komprehensif gitu loh, Pak. Tidak berhenti hanya di satu informasi, tapi dikembangkan dengan informasi lain yang mendukung informasi yang pertama. Kemudian kemudahan akses, Pak. Jadi ini bisa diakses di mana aja, bisa diakses di mana saja, lewat yang penting punya akses internet gitu. Nah kemudian jadi artinya kapan aja 24 hours mereka bisa mengakses informasi kita. Baik. Ada kendala kayaknya? Oke, nggak ada. Baik. Ya. Kelihatannya baik-baik saja, Bu. Sudah di ya, baik. Kang Pajak, jadi tadi ada 4 manfaat. Mohon diingatkan, Bu, karena yang pertama adalah terintegrasi. Tentu apa kan karena kawan pajak semua kan mengakses TAM rekening wajib pajak itu dengan di mana saja ya, kapan saja ya. Tentunya harus sama dengan di sistem kami ya. Betul. Di sistem kami. Jadi artinya terintegrasi, jadi sama. Jadi yang nanti kawan pajak akses ya. Kemudian yang kedua, Anda artinya real time ya, dan relevan, artinya datanya itu benar-benar valid ya. Kemudian komprehensif artinya keterkaitan ya, misalnya tadi dicontohkan, kalau misalnya pengembalian dan hutang pajak mungkin juga bisa terkait ya. Betul, artinya kan harusnya yang pulang itu yang dikembalikan itu misalnya 2.000 kok hanya menjadi 1.750, berarti kan ada yang kepotong dengan uang pajak, hutang pajak. Nah itu nanti akan kelihatan tuh di dashboardnya hutang pajaknya. Kalau itu sudah terlunasi berarti kan ada lagi hal yang belum terinfo ke wajib pajak itu. Kok ini harusnya hutang pajak ini udah habis nih di pengembalian pendahuluan yang bulan lalu, kok ini masih ada gitu. Itu kan langsung terinfo gitu. Jadi wajib pajak bisa melihat why-nya, kenapanya ini terjadi. Gitu. Jadi kalau dia misalnya permohonan sekian, kemudian ada hutang pajak, sudah tahu ya, bisa mengetahui ya, pajak ya. Jadi itulah komprehensif ya, kawan pajak semua. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan akses. Nanti mungkin internet bisa, Bu ya, dengan atau masih jaringan internet? Based on internet. Internet ya. Sepanjang jaringan di kawan pajak semua, di daerah kawan pajak semua atau di sistemnya di kawan pajak semua bagus, kuat, itu bisa mengakses di mana saja, kapan saja ya, yaitu mengakses rekeningnya dan bisa untuk mengetrack tadi permohonannya dan sebagainya ya, hutang pajaknya dan sebagainya, dan itu masih banyak lagi ya. Asal punya pulsa data ya Pak ya. Wah itu, jangan lupa isi pulsa. Ya, itu berarti kan pajak. Baik, ya, Bu Evi ya. Kemudian tentunya kan pajak juga pengen tahu nih, kalau kita misalnya punya laptop atau punya HP, itu kita pengen tahu fitur-fiturnya itu ya. Maksudnya secara garis besar, Bu. Secara garis besar, isinya apa itu, Bu ya? Ya, kalau di TAM itu ada 2, Pak. Yang pertama itu profil wajib pajak. Terus yang kedua itu adalah buku besarnya wajib pajak. Nah, profil wajib pajak tadi yang saya sebutkan misalnya nama wajib pajaknya siapa, terus kemudian NPWP,
alamatnya di mana, status wajib pajaknya itu apakah aktif atau inaktif, terus kemudian status PKP-nya atau dan sebagainya yang terkait dengan profil lah Pak, alamat dan sebagainya gitu, yang terkait dengan profil wajib pajak. Itu pun terkadang Pak, itu berbeda nih antara yang dipahami oleh WP kan. SKT terbit itu hanya di awal ketika pendaftaran saja ya Pak ya. Kemudian kan ada perubahan-perubahan yang itu wajib pajak tidak bisa melihat dalam akunnya dia apakah memang perubahan selama ini itu sudah tercapture belum di sistem informasi kami. Itu kadang para wajib pajak itu tidak bisa melihat langsung. Maaf nih Pak, udah agak gerok. Nah terus nah ini menjembatani itu Pak, sehingga profil wajib pajak kapanpun itu bisa dilihat secara real time tadi Pak, secara lebih andal lah, tadi relevan dengan keadaan terkininya. Itu seperti itu Pak. Misalnya juga ada saldo keuangannya saat ini, terus kemudian ada daftar kode billing yang belum dilakukan pembayaran. Nah itu juga ternyata matters ya Pak ya, penting untuk wajib pajak ketahui karena juga akan membantu mereka menginventarisir mana yang seharusnya sudah dilakukan pembayaran atau belum. Terus SPT-nya mana aja yang udah disampaikan, itu SPT tahunan, SPT masa, untuk tracing juga apakah kewajiban perpajakan itu sudah dilakukan secara menyeluruh atau belum. Kemudian biasanya apabila ada pergantian pegawai di tempatnya wajib pajak ya Pak ya, itu kadang-kadang perlu semacam kayak histori pelaporan yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, itu ada di situ juga. Jadi nggak harus saya serah terima ke Pak Wahyu gitu, tapi cukup kelihatan dalam akun itu saja. Banyak Pak, terus kasus aktifnya apa, terus kemudian fasilitas yang masih bisa digunakan apa, itu ada di profil, terus kemudian ada identitas tadi udah ya, riwayat pembayaran dan deposit, riwayat pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, kemudian layanan perpajakan. Nanti kalau mau berhubungan dengan e-registration maupun pelaporan SPT, pembuatan kode billing juga ada dalam aplikasi itu juga. Terus kemudian dokumen resmi perpajakan, misalnya sertifikat perpajakan, terus ada himbauan perpajakan dan produk hukum itu ada di situ juga. Notifikasi perpajakan juga ada, dan kemudian materi-materinya terkait dengan ketentuan umum perpajakan juga ada di situ juga. Baik, demikian kawan pajak ya, sangat komplit ya, lengkap sekali ya kawan pajak ya. Ibaratnya menu lengkap itu. Nah, ini secara garis besar ada dua, ikhtisar profil kawan pajak semuanya wajib pajak ya. Kemudian buku besar kawan pajak semua. Yang ikhtisar tadi mengenai identitasnya ya, profil, statusnya dan sebagainya. Kemudian juga SPT-nya, SPT tahunan, SPT masa. Kemudian juga billing ya, Bu. Billing itu sekarang bisa untuk berbagai ini Bu ya, kode pajak ya. Nah, jadi dulu kan cuma satu untuk satu kode. BPK ya? Iya. Kalau billing sekarang sudah ready untuk semua. Ya, ini semua ya. Nah, jadi gitu kan pajak. Jadi hampir semuanya bisa kita temui di seperti one stop service gitu ya. Apalagi tadi ada lagi misalnya permohonan kawan pajak bisa mengetrace sampai di mana, kemudian ada utang pajaknya dan sebagainya, kemudian juga tadi sampai ke edukasi juga ya. Edukasi juga mungkin bisa request edukasi materi bisa dilihat di situ juga. Jadi ibaratnya komplit semuanya kawan pajaknya. Jadi mudah-mudahan kita support semuanya ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya, karena untuk kemudian kawan pajak semua ini ya. Demikian ya kira-kira gambaran dari rekening wajib pajak itu kawan pajak ya. Baik Bu, kelihatannya kita sudah cukup membahas ya mengenai ibaratnya pengenalan dulu ya, karena menjelang nanti mudah-mudahan tidak ada halangan tanggal 1 Juli ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Kita bisa mewujudkan cita-cita kita bersama nih. Jadi kawan pajak bisa benar-benar salah satunya adalah menggunakan rekening. Ada satu lagi Pak, mengenai deposit Pak. Deposit rekening pembayaran wajib pajak. Itu juga dimungkinkan kawan pajak semua bahwa mempunyai saldo tabungan perpajakan gitu. Jadi
misalnya Pak Wahyu ada saldo yang bisa diendapkan untuk pembayaran pajak misalnya 100 juta misalnya, itu bisa dibayar kapan aja, digunakannya juga untuk kapan aja. Jadi keuntungannya adalah wajib pajak itu dapat melakukan pembayaran untuk SPT kapan saja dari pembayaran yang deposit tadi, Pak. Jadi misalnya depositnya Pak Wahyu tahun 2023 untuk SPT 2024 yang pembetulan misalnya, atau pembetulan 2024 Januari misalnya, kan sekarang harusnya sudah dilaporkan ya, tapi kalau ada pembetulan dan ternyata di SPT Januari 2024 itu ada kurang bayarnya hasil pembetulannya, itu kan biasanya kita baru bayar tuh dan terjadi STP atau denda telat bayar. Nah, itu kalau dibayar dari deposit ini yang sudah dilakukan di 2023, dihitungnya pembayarannya adalah tahun 2023. Jadi tidak ada denda keterlambatan bayar. Itu keuntungannya. Tapi memang kelemahannya harus ada saldo yang menumpuk di situ dulu. Artinya tidak digunakan oleh untuk kepentingan yang lain gitu, Pak. Yeah. Gitu. Jadi demikian kan pajak ya. Jadi kalau kan pajak sudah ini rajin menabung ya. Jadi deposit ya, ada saldo yang terendap nanti misalnya berbeda tahun pajak misalnya ya. Ada pembetulan dan melibatkan STP itu tidak mengakibatkan ini ya apa denda ya. Karena sudah diambil dari saldo yang mengendap di tahun 2023. Ya. Demikian kan pajak. Dan saldonya itu kelihatan, Pak. Kalau misalnya tadi depositnya 100 juta terus kemudian sudah digunakan untuk pelaporan SPT 5 juta, berarti kan ada sisa 95 juta ya, Pak ya. Nah, itu nanti saldo 95 jutanya itu akan kelihatan. Tracking digunakan untuk apa aja itu juga kelihatan. Persis sama kayak di bank, Pak. Kayak di bank itu kan juga begitu ya, di buku atau di rekening online-nya itu akan kelihatan mutasi debit kreditnya, dan ini juga akan seperti itu. Jadi kalau entry kredit itu seperti misalnya lebih bayar gitu, Bu ya? Ya, nah, kemudian lebih bayar atau pembayaran sendiri tadi yang mandiri. Kemudian kalau entry debit ketika digunakan untuk kurang bayar, pelaporan, iya. Jadi semacam ini ya, rekening koran di bank juga gitu, Pak pajak ya. Jadi ada entry kredit, misalnya ada lebih bayar, kemudian juga yang entry debit untuk pembayaran kurang bayar gitu misalnya. Kan pajak ya, jadi ada itu. Ini kerja untuk bisa melunasi itu ya, untuk melunasi ada saldo debit untuk melunasi kewajibannya. Ada saldonya. Nah, ini jangan lupa. Itu kalau notifikasi perpajakan tadi apakah termasuk juga kalau saldonya posisi saldo apa ada notifikasi itu? Kan kalau itu kan harus dilihat, harus dilihat dulu, Pak. Yang sudah otomatis itu nanti proses pembayarannya melalui, kan kalau biasa itu melalui PBK ya. Nah, ini PBK-nya by system, jadi langsung keluar produknya PBK-nya tanpa harus mengajukan permohonan ke KPP yang manual itu, Pak. Jadi PBK-nya nanti juga otomasi, kemudian nanti juga filenya bisa langsung diunduh oleh para wajib pajak, file PBK-nya. Ya, itu juga ya, karena juga misalnya pendahuluan bisa mengurus secara di rekam itu ya, rekening pajak semua juga ya. Nanti akan diproses juga secara otomasi ya. Nah, tentunya otomasi ini terkait berdampak ke hal lain, tapi kita bahas hal lain ini, Bu. Kita khusus membahas tentang. Baik. Kelihatannya sudah banyak yang kita bahas ya, kan pajak ya. Tapi tentu kami percaya kalau kan pajak semua mungkin banyak hal yang mungkin ingin disampaikan atau ingin kita open pertanyaan nih, Pak. Ya, ini bagi kawan pajak yang setia sampai saat ini masih stay, kita ada apresiasi ini nanti. Ada 3 penanya terbaik versi Bu Evi. Nah, kalau ada ini ya, nanti kami ada apresiasi untuk kawan pajak nih. Ya, nah itu boleh. Mungkin kita bisa. Belum ada nih, Pak. Belum ada. Padahal ada apresiasi. Padahal ada apresiasi nih untuk kawan pajak nih. Kalau mau bertanya nanti. Mungkin memang sesuatu yang baru banget kali, Pak. Oh ya, iya. Teman kawan pajak ini belum mengidentifikasi permasalahan sehingga perlu ditanyakan. Tapi, artinya kan IG Live kita itu juga akan disiarkan secara rekaman ya, Pak ya, di podcast kita ya, gitu. Pak. Terus juga kemudian nanti kan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin kalau kawan pajak tidak ada pertanyaan sekarang, mungkin bisa untuk yang pertemuan yang berikutnya, karena pasti Pak Wahyu tidak berhenti sampai sini aja ya, Pak. Iya. Oke.
Terima kasih Pak Wahyu. Baik, seperti disampaikan Bu Evi, kalau memang misalnya memang hal baru ya, mungkin belum karena barangnya ini belum. Baik, kalau memang nanti kami memang ada rencana untuk menyampaikan sosialisasi dalam bentuk mungkin kemungkinan luring Bu ya, karena perlu pendampingan ya, pendampingan. Nanti kami menunggu petunjuk berikutnya dari pimpinan kami ya. Iya, ketika hands on-nya sudah ada, nanti pasti kawan pajak akan dipanggil secara bertahap, untuk kita lakukan simulasi bersama. Pak, ada satu pertanyaan. Oh baik, wah ini bagus nih. Dari My Sweet Kiso, Ibu, deposit kita ada bunganya enggak? Gitu. Jadi sepertinya tidak, Pak. Ya bisa dipastikan tidak ada, karena memang ini real time. Mata uangnya rupiah kan ya depositnya itu. Jadi memang nanti juga tidak ada isu kurs juga. Jadi baik bunga maupun isu kurs itu tidak ada. Jadi tidak ada ya, karena saya Bu My Sweet Kiso. Ya baik. Ya, jadi zaman tidak ada ya. Jadi tidak ada bunganya seperti kalau kita deposito di luar ada bunganya, Bu ya. Nah, demikian. Masih ada lagi kami persilakan. Ini berarti karena kalau sampai akhir ini hanya ada satu pertanyaan, berarti Ibu My Sweet Kiso ini dapat merchandise menarik ya Pak kami ya. Ada merchandise, ada sebenarnya nih kalau boleh di-spill Pak merchandise-nya apa? Wah, ini biar kawan pajak pada bertubi-tubi gitu nanya. Kebetulan tadi nggak dibawa tadi ya. Oke. Jadi, nanti tapi tidak mau jawabkan mudah-mudahan. Aduh, saya jadi penasaran juga nih Pak, apa ini merchandise-nya? Baik, kan Bocak, jadi kalau memang belum ada, sebelum kita sampai pada akhir acara, mungkin ada closing statement dari Bu Evi sebagai penutup. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas waktunya. Kawan pajak semua, reformasi jilid keempat yang dilakukan oleh DJP ini sangat effort, sangat usaha dari pemerintah, usaha banget dari pemerintah untuk memperbaiki layanan perpajakannya sehingga para kawan pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. So, begitu nanti disosialisasikan kepada kawan pajak, gunakan semaksimal mungkin kesempatan yang ada, jangan ketinggalan informasi itu. Makanya harus selalu follow medsosnya kita ya, PMA 6 dan Migas, untuk selalu update mengenai apa sih yang baru tentang pelayanan dari DJP untuk para kawan pajak semua. Dan yang utama itu Pak Wahyu, kita sukseskan yang sudah dilakukan oleh DJP karena ini semua untuk kepentingannya kawan pajak. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi demikian ya kawan pajak ya. Intinya bahwa kita ingin memudahkan kawan pajak semua untuk melaksanakan kewajiban dan hak dan kewajibannya. Jadi ini mohon kita sama-sama kita dukung, mudah-mudahan 1 Juli atau awal Juli akan benar-benar terwujud ya untuk kebaikan kita bersama. Untuk kawan pajak lebih mudah dan kita lebih tentunya kita akan mendapatkan sumbangsih dari kawan pajak semua untuk pembangunan bangsa kita. Demikian ya. Mari kita dukung semuanya ya kawan pajak ya. Ya, kemudian itu sudah cukup, itu cukup. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Yeah. Oh, ada lagi. Boleh. Dari full fifth. Sisa deposit apakah bisa ditarik, Bu? Kalau ditariknya berarti artinya pengembalian. Sementara proses pengembalian kita kan selalu harus ada triggernya. Artinya kalau sudah deposit ya penggunaannya adalah untuk kepentingan perpajakan. Artinya untuk pelaporan SPT atau pembayaran SKP. Jadi kalau untuk ditarik secara cash itu pasti harus ada triggernya. Triggernya adalah pengembalian maupun pengembalian itu seperti putusan SKPLB atau putusan banding PK dan sebagainya yang mengharuskan kita untuk create produk hukum. Jadi kalau ditarik begitu saja menjadi uang, ya tentunya tidak bisa. Mungkin itu yang dimaksud dengan whole fifth ya. Saya agak susah nih. Bener kayak gitu ya teman-teman ya.
Baik, kan pajak jadi tadi ya, untuk kalau untuk tarik seperti rekening cash gitu ya, itu kelihatannya belum bisa ya. Jadi adanya bisanya adalah karena ada trigger tentunya terkait dengan kewajiban kawan pajak semua untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi jangan salah transfer ya. Karena nanti nggak bisa tuh yang lain ya, untuk yang perpajakan aja. Jadi hati-hati ketika transfernya. Demikian ya kawan pajak. Baik, sebelum kita sampai pada satu lagi sebenarnya, kalau masih ada satu lagi boleh. Kalau masih ada ya. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Ya, baik. Tidak dulu mungkin. Ya, baik. Kalau memang nanti boleh, kalau walaupun sudah pada akhir acara ya. Jadi demikian kawan pajak semua ya, acara kita sudah hampir sampai pada akhir acara. Semoga bermanfaat dan mencerahkan kita semua ya. Dan mudah-mudahan mari kita bersama-sama mewujudkan era baru Direktorat Jenderal Pajak bersama kawan pajak untuk membangun bangsa kita lebih baik. Demikianlah kawan pajak Seliter Migas edisi hari ini. Jangan lupa follow akun medsos KPP Migas supaya kawan pajak lebih terupdate dengan informasi terkini. Belajar migas di sini. Salam Seliter Migas.